Baik, perkenalkan nama saya Marco Braselo Estefano Silvester Solongan dengan nomor induk mahasiswa 2302475. Saya dari kelas 5 TI 3 Politeknik Negeri Manado. Sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen super system yang terdapat 6 poin, yaitu pertama Decision Support System atau DSS. Yang kedua, grup support system yang disingkat GSS termasuk grup DSS. Ketiga, Executive Information System yang disingkat EIS. Yang keempat, Expert System disingkat ES. Yang kelima, Artificial Neural Networks disingkat ANN. Dan yang keenam, Hybrid Support System. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai manajemen support system, yaitu sistem informasi yang digunakan manajer dalam mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Istilah yang umum dikenal orang adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen dan keputusan, dan sebuah database. Manajemen support system memiliki implikasi mikro dan makro. Sistem tersebut dapat mempengaruhi individu-individu dan pekerjaan tertentu, dan mereka juga dapat mempengaruhi struktur kerja departemen dan unit dalam suatu organisasi. Mereka juga dapat memiliki efek jangka panjang yang signifikan terhadap total struktur organisasi, seluruh industri, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Manajemen dan pengambilan keputusan. Yang pertama, interpersonal, yaitu peran interpersonal melibatkan hubungan dengan orang lain. A. Figurehead wajib melakukan sejumlah tugas rutin yang bersifat hukum atau sosial. B. Leader bertanggung jawab untuk memotivasi dan mengaktifasi para bawahan dan bertanggung jawab dalam hal kepegawaian, pelatihan, dan tugas-tugas terkait. C. Liaison menjaga jaringan yang dikembangkan sendiri di luar kontak dan pemberi informasi yang memberi informasi. 2. Informasional, peran pemberi informasi melibatkan pemrosesan informasi. A. Monitor, mencari dan menerima informasi terkini untuk membangun pemahaman menyeluruh terhadap organisasi dan lingkungan internal dan eksternal. B. Disseminator, mengirim informasi yang diterima dari pihak luar atau dari bawahan kepada anggota organisasi. C. Spokesperson, mengirim informasi kepada pihak luar mengenai rencana perusahaan, kebijakan, hasil, dan lain-lain. 3. Decisional, peran mengambil keputusan melibatkan proses pengambilan keputusan. A. Entrepreneur, mencari peluang dan memprakarsai proyek-proyek peningkatan untuk membawa perubahan, mensupervisi desain dari proyek-proyek tertentu. B. Disturbance handler, bertanggung jawab terhadap tindakan korektif ketika organisasi menghadapi gangguan penting yang tidak diharapkan. C. Resource allocator, bertanggung jawab terhadap alokasi semua jenis sumber daya organisasi terkait dengan membuat atau menyetujui semua keputusan penting organisasi. D. Negotiator, bertanggung jawab untuk mewakili perusahaan pada berbagai negosiasi penting. Termasuk dalam poin pertama, yaitu decision super system, sebuah sistem informasi yang memiliki basis komputerisasi. Sistem tersebut merupakan bagian sistem manajemen pengetahuan dan berperan untuk mendukung aktivitas pengambilan keputusan pada sebuah perusahaan atau organisasi. DSS dapat diartikan pula sebagai sebuah sistem yang berguna untuk mendukung proses analisis ad hoc terhadap data, model sebuah keputusan, orientasi terhadap perencanaan di waktu mendatang, dan juga berorientasikan kepada sebuah keputusan. Adanya DSS ini mampu membantu perusahaan memisahkan masalah atau melakukan komunikasi terhadap kendala yang terstruktur dan tidak terstruktur. Karakteristik DSS ini sendiri mengikuti terdapat yaitu satu, mampu membantu proses mengambil keputusan serta fokus terhadap manajemen sesuai dengan persepsi dan informasi yang tersedia. Kedua, memiliki interface mesin atau manusia di mana user atau pihak manusia masih memegang kontrol terhadap rangkaian pada proses pengambilan sebuah keputusan menggunakan DSS.
Ketiga, mendukung sejumlah proses dalam pengambilan keputusan terhadap pembahasan masalah dengan lebih terstruktur, tak terstruktur maupun semi terstruktur. Yang keempat, mempunyai sejumlah subsistem yang terintegrasi sedemikian rupa serta bermampu berfungsi dalam sebuah kesatuan sistem secara andal. Dan terakhir, memerlukan struktur data lebih komprehensif serta mampu memenuhi kebutuhan informasi pada seluruh tingkatan manajemen di perusahaan atau organisasi. Komponen yang menyusun DSS, yang pertama, data management, mencakup pusat data yang berisi informasi atau data relevan terkait sejumlah situasi dan kondisi. Kedua, model manajemen, melibatkan model keuangan, manajemen sains statistikal, serta sejumlah modal kualitatif lain. Yang ketiga, communication. Melalui komponen ini, pengguna DSS dapat melakukan komunikasi serta memberikan perintah terhadap sistem komputer. Yang keempat, knowledge management. Manajemen pengetahuan adalah sebuah komponen dengan sifat lebih opsional. Alasannya karena fungsi subsistem ini ialah mendukung komponen lain serta mempunyai tugas untuk menjadi komponen yang dapat berdiri sendiri. Tiga jenis dan kebutuhan informasinya. Yang pertama, DSS untuk keputusan bersifat terstruktur. Pada keputusan dengan sifat terstruktur, aktivitas pengambilan keputusannya telah jelas serta dilakukan secara kontinu dan umumnya dijalankan pihak manajemen yang ada pada tingkatan tertentu. Kedua, DSS untuk keputusan bersifat semi terstruktur. Pada jenis semi terstruktur ini, sebagian keputusan ditentukan oleh komputer, sedangkan sebagian lainnya didasarkan oleh pertimbangan pihak yang mengambil keputusan. Dan yang ketiga, DSS untuk keputusan bersifat tak terstruktur. Pada jenis yang terakhir ini dibutuhkan pengalaman serta sumber eksternal dalam pengambilan keputusan. Tujuan penggunaan DSS pada pengambilan keputusan. Yang pertama, memudahkan pihak manajer atau petinggi perusahaan pada proses pengambilan keputusan dari masalah yang bersifat semi terstruktur. Yang kedua, mengoptimalkan efektivitas dari sebuah keputusan. Yang ketiga, dapat mengatasi semua batasan kognitif ketika memproses maupun menyimpan informasi. Kita masuk dalam poin yang kedua, yaitu Group Support System atau disingkat GSS. Merupakan sebuah lingkungan berbasis teknologi informasi menggunakan komunikasi dengan media komputer untuk mendukung kerja kelompok yang mungkin terpisah secara geografis. Beberapa manajer tingkat taktis dan strategis dapat menghabiskan lebih dari setengah pengambilan keputusan waktu mereka dalam kelompok. Definisinya, yang pertama, sistem berbasis komputer untuk mendukung kerja kelompok dalam komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi. Yang kedua, membantu anggota kelompok bekerja bersama meski berbeda lokasi dan waktu. Tujuannya, yang pertama, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Kedua, meminimalkan hambatan waktu dan lokasi. Ketiga, mempercepat penyelesaian tugas bersama. Dan yang terakhir, yang keempat, mendokumentasikan interaksi dan hasil diskusi. Kelebihan dari GSS, yang pertama, mendukung tim lintas lokasi. Kedua, meningkatkan partisipasi anggota. Keempat, transparansi dan rekam jejak keputusan. Dan yang keempat, efisiensi waktu dan koordinasi. Kekurangannya, yang pertama, bergantung pada teknologi dan jaringan. Kedua, biaya implementasi bisa tinggi. Dan yang ketiga, membutuhkan pelatihan penggunaan. Kemudian Group Decision Support System atau disingkat GDSS merupakan sistem yang digunakan oleh sekelompok orang untuk mencari penyelesaian masalah dengan menggunakan teknologi komunikasi, komputasi, dan dukungan keputusan. GDSS bertujuan untuk memperbaiki proses pembuatan keputusan kelompok dengan cara mengurangi kendala komunikasi, menyediakan beragam cara untuk menyusun analisis keputusan, dan memberikan arahan secara sistematis terhadap pola, jadwal, dan isi diskusi. Definisinya, yang pertama, subset dari GSS yang fokus pada pengambilan keputusan kelompok. Kedua, menggabungkan data, model analisis, dan mekanisme voting untuk menghasilkan keputusan bersama. Tujuan dari GDSS ini sendiri yaitu membantu kelompok dalam strukturisasi masalah. Kedua, menghasilkan alternatif solusi. Tiga, menyediakan metode analisis dan evaluasi alternatif. Dan yang keempat, mencapai keputusan yang lebih objektif dan transparan. Kelebihannya, yang pertama, partisipasi lebih merata.
Kedua, keputusan lebih terstruktur dan objektif. Ketiga, mengurangi dominasi individu tertentu. Dan yang keempat, hasil terdokumentasi dengan baik. Kekurangannya yang pertama, kompleksitas penggunaan lebih tinggi. Kedua, membutuhkan fasilitator berpengalaman. Ketiga, bisa terjadi overload informasi jika banyak ide. Dan yang keempat, tidak sepenuhnya menjamin kualitas keputusan. Kita masuk poin yang ketiga, yaitu Executive Information System atau disingkat dengan EIS, yaitu sistem pendukung manajemen yang dirancang khusus untuk manajemen senior guna menyediakan akses mudah dan cepat ke informasi internal serta eksternal yang relevan, mendukung analisis data, dan memfasilitasi pengambilan keputusan strategis yang semi terstruktur maupun tidak terstruktur. Fungsi utama dari EIS ini sendiri yaitu yang pertama, akses informasi, membantu eksekutif mendapatkan informasi ringkas dan akurat mengenai kinerja perusahaan dari berbagai sumber data. Kedua, dukungan keputusan, yaitu menyediakan data yang terintegrasi dan relevan untuk mendukung proses pengambilan keputusan strategis. Ketiga, analisis tren, memungkinkan eksekutif untuk menganalisis dan membandingkan tren dalam variabel-variabel penting guna mengidentifikasi masalah atau peluang. Dan yang keempat, pemantauan kinerja, memberikan gambaran yang menyeluruh tentang kinerja perusahaan kepada eksekutif tingkat atas. Komponen EIS ini sendiri yaitu satu, perangkat keras atau hardware. Pada perangkat keras terdapat 4 komponen yang dibutuhkan, yaitu perangkat input, unit pemroses sentral, file penyimpanan data, serta perangkat output. Kedua, perangkat lunak atau software tersusun juga dari 4 komponen penting, yaitu teks, database atau basis data, visual graphics, dan basis model dari EIS. Ketiga, antarmuka pengguna atau user interface. Fungsi utama dari penerapan EIS ini adalah untuk mengambil data yang relevan agar mengambil keputusan seefektif mungkin. Keempat, telekomunikasi, di mana berperan penting untuk mengelola sistem informasi berbasis jaringan untuk membuat struktur jaringan yang andal. Karakteristik EIS yang pertama, kemudahan penggunaan, dilengkapi antarmuka yang user friendly sehingga mudah dioperasikan bahkan oleh pengguna yang tidak begitu mahir komputer. Kemudian fokus grafis, mengutamakan tampilan grafis dan kemampuan untuk menampilkan data secara visual. Yang ketiga, pelaporan drill down, menawarkan kemampuan untuk melihat detail data yang lebih dalam setelah laporan awal ditampilkan. Dan yang keempat, akses informasi internal dan eksternal, mampu mengintegrasikan data dari berbagai sumber baik di dalam maupun di luar organisasi. Peran EIS dalam organisasi ini sendiri yaitu pertama, membantu eksekutif membuat perencanaan strategis dengan menyajikan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi masalah dan peluang. Kedua, meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian dalam sebuah organisasi. Dan yang ketiga, menyediakan informasi yang lebih cepat dan ringkas sesuai dengan kebutuhan eksekutif. Kelebihan dari EIS ini yang pertama, fase penggunaan yang mudah untuk dikelola oleh pimpinan eksekutif tingkat tinggi. Kedua, informasi yang tersedia dapat lebih mudah dipahami oleh stakeholders. Yang ketiga, meningkatkan informasi pada sistem pelacakan. Yang keempat, penerapan EIS menawarkan tingkat efisiensi untuk mengambil keputusan yang tepat. Dan yang kelima, sistem ini menyediakan pengiriman informasi tepat waktu sehingga tim manajemen dapat menentukan pengambilan keputusan secepat mungkin. Kekurangannya yang pertama, sangat bergantung dengan dukungan sistem. Yang kedua, informasi dapat sangat berlebihan untuk beberapa pimpinan eksekutif. Yang ketiga, memiliki biaya operasional yang cukup tinggi. Dan yang keempat, sistem dapat menjadi lebih lambat dikarenakan terdapat penambahan fitur yang kompleks sehingga menyebabkan aplikasi sulit dikelola. Poin yang keempat, expert system atau disingkat S. Program komputer dalam bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang dirancang untuk meniru keahlian dan pengetahuan manusia di bidang tertentu agar dapat memecahkan masalah atau memberikan nasihat seperti seorang pakar. Sistem ini menyimpan pengetahuan pakar dalam sebuah basis pengetahuan dan menggunakan mesin inferensi untuk menyimpulkan solusi berdasarkan data masalah yang diamati. Tujuan dari expert system ini sendiri yang pertama, interpretasi.
bertujuan untuk membuat sebuah kesimpulan atau deskripsi dari sekumpulan data yang masih mentah. Yang kedua, prediksi, itu mampu untuk memproyeksikan akibat dari situasi dan kondisi tertentu. Contohnya prediksi terkait data demografi, ekonomi, finance, dan lain-lain. Yang ketiga, diagnosis, dapat menentukan penyebab terjadinya malfungsi di dalam situasi yang kompleks berdasarkan gejala yang dapat teramati dengan diagnosis yang tepat. Yang keempat, perancangan desain, yang mampu menentukan dan membuat rancangan konfigurasi terkait komponen sistem yang cocok dengan tujuan kinerja tertentu dengan memenuhi suatu kendaraan tertentu. Kelima, perencanaan. Expert system juga bertujuan untuk merencanakan serangkaian tindakan yang mendapat tujuan pada tahap kondisi awal tertentu. 6. Monitoring, itu melaksanakan hasil pengamatan berdasarkan suatu kondisi yang diharapkan. Contoh dari proses implementasinya adalah Computer Aided Monitoring System atau disingkat CAMS. Yang ketujuh, debugging, mampu untuk menentukan serta menginterpretasikan berbagai cara untuk mencegah terjadinya malfungsi atau kegagalan pada fitur tertentu. Keempat, instruksi, mempunyai kemampuan untuk mendeteksi tingkat defisiensi terhadap pemahaman mengenai domain tersebut. Yang kesembilan, control, yaitu memiliki keahlian untuk mengatur pola tingkah laku suatu lingkungan yang kompleks. Kelebihan dari expert system ini sendiri, yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja, yang mana dapat membantu dalam menyelesaikan setiap pekerjaan dalam waktu yang lebih cepat. Kemudian mampu meningkatkan kualitas dari sisi pemberian nasihat yang lebih konsisten dan memiliki tingkat keandalan yang relatif tinggi serta dapat bekerja secara real time. Kekurangannya, yang pertama, terdapat kendala dalam mendapatkan pengalaman atau insight baru dengan menggunakan berbagai pendekatan yang dimiliki oleh beberapa pakar. Kedua, di dalam proses pembuatan pakar sendiri memerlukan biaya yang besar dengan tetap memperhatikan faktor kualitas dan dari pengetahuan yang dihasilkan. Dan yang ketiga, hasil tingkat evaluasi dari expert system tidak bernilai kebenaran mutlak 100%, namun masih memerlukan tahap pengujian secara berkala untuk dapat menghasilkan kesimpulan terbaik. Poin kelima, Artificial Neural Networks atau disingkat ANN. Dalam bahasa Indonesia, jaringan syaraf tiruan merupakan sebuah teknik atau pendekatan pengolahan informasi yang terinspirasi oleh cara kerja sistem saraf biologis, khususnya pada sel otak manusia dalam memproses informasi. Elemen kunci dari teknik ini adalah struktur sistem pengolahan informasi yang bersifat unik dan beragam untuk tiap aplikasi. Neural network terdiri dari sejumlah besar elemen pemrosesan informasi atau neuron yang saling terhubung dan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan sebuah masalah tertentu yang pada umumnya adalah masalah klasifikasi ataupun prediksi. Struktur dasarnya sendiri, yang pertama, lapisan input layer. Lapisan ini menerima input data eksternal yang akan diproses oleh jaringan. Kedua, lapisan tersembunyi atau hidden layer. Lapisan ini melakukan pemrosesan antara input dan output. Bisa terdiri dari satu atau lebih lapisan. Yang ketiga, lapisan output atau output layer. Lapisan ini memberikan hasil akhir dari pemrosesan data oleh jaringan. Fungsi dan keunggulan dari ANN. 1. Kemampuan belajar dari data. ANN mampu belajar dan beradaptasi dari data yang diberikan, menjadikannya sangat fleksibel untuk berbagai macam tugas. Yang kedua, non-linearitas. ANN dapat menangani hubungan yang kompleks dan non-linear dalam data yang sulit ditangani oleh metode linear tradisional. 3. Ketahanan terhadap kebisingan. ANN dapat mengenali pola bahkan dalam data yang bising atau tidak lengkap. Keempat, paralelisme. ANN mampu melakukan komputasi paralel mirip dengan otak manusia yang memungkinkan pemrosesan data yang lebih cepat. Cara kerja ANN. Yang pertama, pembelajaran.
learning atau training. ANN dilatih menggunakan data, mempelajari pola dan hubungan kompleks antara input dan output yang diberikan. Kedua, pemrosesan informasi. Neuron-neuron dalam lapisan menerima input, mengolahnya, dan meneruskan output ke neuron lain melalui koneksi bobot. Dan yang ketiga, adaptasi. Melalui proses pembelajaran, ANN dapat mengubah struktur koneksinya atau bobot untuk meningkatkan akurasi dan kinerja dalam tugas-tugas tertentu. Dan poin yang terakhir yaitu hybrid support systems adalah kombinasi dua atau lebih teknik atau metode yang bertujuan menggabungkan kekuatan masing-masing teknik tersebut dan meminimalkan kekurangannya, sehingga dapat menjadi alternatif atau solusi untuk mengoptimalkan opini benar atau tidaknya suatu data yang terkumpul untuk dijadikan bahan dalam proses pengambilan keputusan. Tujuannya yaitu yang pertama, mengintegrasikan dukungan kekuatan teknik yang berbeda dan teknologi. Kedua, membantu analisis strategis. Ketiga, analisis pasangan strategis dengan pertimbangan manajer. Keempat, membantu mengatasi manajer dengan ketidakpastian. Dan yang kelima, membantu pemikiran yang strategis. Karakteristik utama dari hybrid sistem ini, yang pertama, kombinasi metode, yaitu menggabungkan beberapa teknik atau model yang saling melengkapi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kedua, sinergi kekuatan, yaitu memanfaatkan kekuatan dari setiap metode yang digabungkan dan mengatasi kelemahan masing-masing. Ketiga, optimasi data, yaitu memastikan kebenaran dan keakuratan data yang terkumpul untuk proses pengambilan keputusan. Yang keempat, fleksibilitas, yaitu mampu beradaptasi dengan sifat dinamis dari suatu sistem dan memberikan solusi yang sesuai dengan kondisi realitas. Dan yang terakhir, akses informasi komprehensif, menyediakan antarmuka yang ramah dan akses cepat ke informasi detail dalam berbagai format seperti teks, angka, dan grafik untuk manajer dan eksekutif. Contoh penggunaannya, dalam manufaktur semikonduktor, ISS dapat menggabungkan data waktu nyata, pengetahuan masa lalu, ontologi, dan pendekatan multi kriteria untuk mendeteksi cacat dan menganalisis tingkat keparahannya dan menyarankan rencana perbaikan. Kemudian dalam konteks sistem pendukung keputusan, ISS dapat menggabungkan metode analisis hierarki dan profile matching untuk menentukan bobot prioritas dan tingkat kecocokan alternatif secara optimal. Manfaat dari ISS ini sendiri, yang pertama, meningkatkan kualitas dan keandalan data dan informasi untuk pengambilan keputusan. Kedua, memungkinkan adanya pandangan organisasional yang lebih menyeluruh dari operasional. Ketiga, membantu menyaring, mengkompres, dan melacak data kritikal untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efektif. Dan yang keempat, membantu dalam menyelesaikan masalah kompleks yang membutuhkan analisis mendalam dan adaptif. Kesimpulannya, manajemen support system atau MSS merupakan alat penting bagi organisasi modern untuk menghadapi tantangan dan kompleksitas bisnis yang semakin meningkat. Dengan adanya berbagai jenis sistem seperti DSS, GSS, EIS, ES, ANN, dan HSS, manajer serta eksekutif dapat memperoleh informasi yang relevan, menganalisis data secara lebih akurat, serta mengambil keputusan yang lebih baik, lebih cepat, dan berbasis data. Penerapan MSS tidak hanya membantu efisiensi dan efektivitas kerja, tetapi juga meningkatkan daya saing organisasi di era digital. Sekian penjelasan dari saya dan terima kasih.